Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Rodiatun Nufus, rekan saya Mia Nirmala, Fitri Lismawati, dan Ahmad Romani. Kami akan mempresentasikan sediaan ampul dan vial. Apa itu ampul dan vial? Ampul adalah wadah berbentuk silinder terbuat dari gelas yang memiliki ujung runcing seperti leher dari bidang dasar. Datar ukur normalnya adalah 1, 2, 5, 10, 20, dan juga 25 atau 30 ml. Ampul adalah wadah takaran tunggal oleh karena total jumlah cairannya ditentukan pemakaiannya untuk satu kali. Vial merupakan wadah dosis ganda, biasanya volume 10-100 ml yang disegel dengan karet atau penutup plastik yang kecil, tipis di tengah, dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan masuknya jarum untuk pengambilan isi tanpa mempengaruhi bagiannya dan sehingga dapat ditutup kembali melalui komposisi sediaan ampul dan vial. A. Bahan aktif. B. Bahan tambahan. Bahan tambahan untuk sediaan injeksi meliputi 1. Buffer. Bahan yang digunakan untuk mencegah perubahan pH larutan yang kecil. Buffer terdiri dari senyawa ionik. Penyangga paling umum digunakan dalam formulasi produk steril yaitu asetat, sitrat, dan fosfat. 2. Antioksidan. Bahan antioksidan yang banyak digunakan dalam produk steril adalah asam asetat, garam asam sulfat atau natrium bisulfit, natrium metabisulfit atau natrium tiosulfat, dan tiol. 3. Gas inlet. Biasanya digunakan untuk sediaan vial. Contoh gas inlet yang biasa digunakan yaitu nitrogen dan argon. 4. Surfaktan. Bahan untuk membantu meminimalisir penyerapan protein dan potensi penggumpalan. Contoh bahan surfaktan polioksietelen dan sorbiton monoleat. 5. Bahan pengisotonis. Contoh dekstrosa dan NaCl. 6. Bahan pelindung. Contoh dekstrosa, laktosa, maltosa, dan albumin serum manusia. 7. Bahan penyerbuk. Contoh laktosa, manitol, gliserin. 8. Antimikroba. Contohnya benzalkonium klorida, benzil alkohol, dan klorbutanol. 9. Bahan pembawa. Ada bahan pembawa air, contohnya aqua pro injeksi, dan bahan pembawa non air dan campuran, contohnya etil alkohol dan propilengikol. Syarat sediaan ampul dan vial. Yang pertama harus steril, yaitu sediaan ampul dan vial harus bebas dari mikroorganisme yang bersifat patogen yang dapat mengurangi khasiat sediaan ampul dan vial. Yang kedua, bebas bahan partikulat, yaitu bebas dari bahan yang tidak larut agar tidak terjadi penyumbatan pada pembuluh darah pada saat digunakan. Yang ketiga, stabil. Tidak berubah khasiat obat setelah pengambilan obat secara berulang kali dan tidak berubah bentuk atau pH dari sediaan ampul dan vial. Dan 4. Harus isotonis. Sediaan ampul dan vial harus dibuat isotonis atau sesuai dengan pH darah agar tidak terjadi hipertonis atau hipotonis yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Metode pembuatan ampul dan vial. Cara pengisian ampul. Yang pertama, cairan. Pengisian wadah volume kecil dapat dilakukan dengan sebuah alat semprot hipodermik dan jarum suntik. Cairan ditarik dengan alat semprot dan diletakkan melalui jarum suntik ke dalam wadah sampai di bawah leher ampul. Jarum harus dikeluarkan dari ampul tanpa terjadi penetesan larutan pada dinding ampul. 2. Padatan. Beberapa padatan steril dibagi kembali dalam wadah dengan cara menimbang secara sendiri-sendiri. Sebuah sekop biasanya digunakan untuk membantu dalam memperkirakan jumlah yang dibutuhkan, tapi jumlah yang diisi pada wadah akhir ditimbang pada neraca. Pada umumnya, ini meliputi ukuran dan volume,
material granular yang telah dikalibrasi dengan massa berat yang diinginkan pada mesin. Sebuah lubang teratur dalam lingkungan roda isi dengan vakum dan isinya ditarik oleh vakum hingga lubang terbalik di bagian atas wadah. Cara penyegelan ampul dan pial. 1. Segel tutup. Segel tutup dibuat dengan cara menanaskan pada api tunggal bagian ujung ampul yang terbuka hingga melebur dan membentuk tutup pada bagian yang terbuka tersebut. 2. Segel tarik. Segel tarik dibuat dengan cara memanaskan bagian atas leher ampul yang diputar pada api tunggal. Ketika gelas telah melebur, ujungnya dijepit kuat dan ditarik dengan cepat dari badan ampul dengan menggunakan penjepit tangan atau pinset sehingga terbentuk segel. Evaluasi sediaan ampul dan pial. 1. Uji pH menggunakan pH universal atau pH meter dengan syarat pH sediaan harus sama dengan pH stabil, zat aktif dan pH tubuh. Bertujuan untuk menetapkan pH suatu sediaan larutan agar sesuai dengan monografi. 2. Uji kejernihan. Sediaan injeksi yang berupa larutan jernih dan bebas dari kotoran. 3. Uji keseragaman volume. Diletakkan pada permukaan yang rata secara sejajar lalu dilihat keseragaman volume. 4. Uji kebocoran. Tidak dilakukan untuk vial dan botol karena tutup karetnya tidak kaku. 5. Uji kejernihan. Cukup dilihat dengan mata yaitu menyinari wadah dari samping dengan latar belakang warna hitam untuk melihat partikel berwarna putih dan latar belakang putih untuk melihat partikel berwarna. Terima kasih.